Assalamualaikum Sobat Ngepot, selamat datang di Ngepodcast yang baru aja dibuka 3 detik yang lalu. Bersama saya Naila Izati dan bintang tamu dadakan kita. Siapa namanya Mbak? Halo, saya Mila Fitria Ulfa. Bintang tamu dadakan kali ini nih yang cuma dibayar sama susu Bir-Blend. Ya nggak apa-apa sih, gue ikhlas, nggak apa-apa kok. Tapi ini katanya kan ini podcast itu buat tugas ya. Jadi gue mau tanya dong, ini tugas mata kuliah apa nih? Kok masnya tuh bisa-bisanya gitu loh. Ada tugas buat podcast gitu. Sedangkan gue sendiri nih yang udah hampir mau 4 tahun kuliah, nggak pernah nih ada tugas nge-podcast kayak gini. Kan keren banget kan. Sedangkan gue tuh paling sering tuh ada video tuh mesti buat video ada tugas tuh mesti buat video gitu. Ini mau tanya nih, ini mata kuliah apa sih? Ini tuh tugas dari Ibu Farida Rahmawati, dosen metodologi dakwah, komunikasi, penyiaran Islam, UIN Wali Songo, Semarang yang cantik jelita. Tolong kasih saya yang nilai A+ ya Bu. Ya udah deh Bu, ini kasih A deh Bu, nggak apa-apa Bu. Ini udah modal nih, udah modal mic sewa Bu. Patut diapresiasi sih Bu. Ya udah, kita hari ini mau bahas apa nih, Nail? Jadi kita ini mau bahas tentang Raden Maulana Mahdum Ibrahim. Oh, jadi kita mau bahas tentang itu Wali Songo bukan sih? Iya, bener banget. Wali Songo gitu ya. Kita nih langsung ke pembahasan aja kali ya. Iya nih, langsung aja ya tapi kita pembahasannya santai-santai aja ya, Kak. Biar kalau terlalu monoton atau kaku tuh nanti jatuhnya malah bosen, nggak enak gitu dengernya. Oke. Iya, kayak itu ya, kayak apa ya? Kalau lagi seminar gitu kan itu kalau terlalu bosan kan jadi ngantuk gitu ya nggak sih? Iya, bener banget ya. Kita langsung mulai aja ya. Kakak tahu dong pastinya. Sobat Ngepot pasti juga tahu kan yang namanya Raden Maulana Mahdum Ibrahim. Itu merupakan salah satu anggota Wali Songo yang beliau itu lebih dikenal dengan sebutan Sunan Bonang. Beliau lahir pada tahun 1465 yang mana beliau merupakan putra dari Sunan Ampel dan Nyai Ageng Manila. Tapi nih ya, kalau dipikir-pikir nih, Raden Maulana Ibrahim, ya kok jauh banget gitu loh sama panggilannya Sunan Bonang. Kira-kira Sunan Bonangnya itu dari mana nih bahasanya? Oh, kalau soal itu nih gue tahu nih. Setelah nih gue juga kuliah di IAIN Pekalongan Persintaian, juga sama-sama ada Islamnya juga kan. Jadi dikit-dikit gue juga pernah ada mata kuliah soal ya ini berdakwah gini lah. Yang gue tahu nih sesuai dulu yang literatur yang pernah gue baca. Jadi Sunan Bonang itu diambil dari sebuah desa di Kabupaten Rembang. Namun Sunan Bonang diduga adalah Bong Ang sesuai nama marga Bong, yaitu nama dari ayahnya. Namanya Bong Swiho alias Sunan Ampel. Lo tahu juga kan Sunan Ampel? Ya tahu lah, masa nggak tahu sih, anak UIN nggak tahu Sunan Ampel, please deh. Iya. Terus tapi juga di beberapa literatur yang lain juga maaf dulu nih, sorry nih gue juga agak cadel jadi kalau ngomong literatur tuh susah. Sorry nih ya teman-teman, sobat-sobat ngepot. Itu jadi apa tadi? Kembali yang ke tadi, literatur lain itu bilang kalau nama Sunan Bonang itu juga diambil dari kepiawaiannya, kemahirannya dalam memainkan gamelan yang namanya bonang. Itu kan gamelan tuh ada banyak kan, itu salah satunya tuh namanya bonang.
Oh iya ya, ada ya namanya Bonang ya. Iya, jadi kan dari situ, jadi akhirnya dinamakan Sunan Bonang. Bonang. Iya, gitu deh. Terus sobat ngepot tahu nggak sih, Sunan Bonang itu merupakan salah satu pendakwah yang unik banget. Cara beliau berdakwah tuh benar-benar unik banget. Jadi beliau itu berdakwah melalui pertunjukan, menggunakan media-media atau Gimana? budaya yang saat itu tuh masih kental banget. Jadi beliau melakukan pertunjukan yang kemudian menyelipkan ajaran-ajaran Islam, termasuk 2 kalimat syahadat sebagai ikrar keimanan menjadi seorang muslim. Wih, keren banget ya. Yang namanya seorang dai ya, gitu ya. Terus gimana nih, Nay? Apalagi nih yang lo tahu tentang Sunan Bonang ini? Media yang digunakan Sunan Bonang itu tuh biasanya berupa wayang, suluk, atau apa kalau dalam bahasa Indonesia itu namanya lagu. Iya, lagu. Terus gamelan. Oh, itu gamelan yang tadi aku bilang itu. Apa? Bonang ya. Selain itu, dakwah atau pembelajaran yang dilakukan Sunan Bonang itu lebih menekankan pada keaktifan masyarakat, mendorong untuk semangat, keteladanan untuk membangun karakter dengan cara membiasakan dan mawas diri. Gila, keren banget nggak sih? Hebat banget ya. Iya, hebat banget lah, jelas cara gitu loh. Gue sendiri aja nih, kalau disuruh dulu nih, ada makul gitu, apa sih, lupa gitu, pokoknya soal dakwah gitu kan, disuruh dakwah satu-satu nih, gue aja gak bisa grogi cuy, gila gak sih di depan banyak orang, apalagi ini. Iya, hebat banget sih Sunan Bonang, dengan media yang digunakan tadi tuh, wayang, lagu, gamelan, mesti kan, aduh, harus pinter banget gitu loh, ya gak sih? Iya ya ampun. Ya iyalah, namanya juga Sunan Bonang, please deh. Masa iya masih noob? Iya juga sih, jangan disamain sama kita. Aduh. Terus nih yang gue tahu juga nih, media Sunan Bonang tadi yang lo bilang tuh, media Sunan Bonang tuh banyak mengubah sastra berbentuk suluk yang lagu tadi, atau tembang tamsil. Antara lain suluk wijil yang dipengaruhi kitab Al-Siddiq karya Abu Sa'id Al-Khair. Ngerti nggak lo? Ngerti dong. Lo jangan ngerti-ngerti aja tuh. Kelihatan dari mukanya tuh nggak ngerti. Aduh, kebenar. Sunan Bonang tuh juga mengubah tembang Tombo Ati dari bahasa Jawa yang berarti penyembuh jiwa yang kini masih sering dinyanyikan orang-orang. Tahu nggak lu tuh yang tembang Tombo Ati itu tuh? Oh, yang dulu pernah dinyanyiin Opik. Iya, benar, Opik yang juga Tombo Ati. Iya benar-benar yang itu. Apa carane? Kaping pisan maca Quran lan maknane. Ihir. Kaping pindah. Ihir. Salat muni lakonono Mantap. Kaping telu wong kang saleh kumpulana. Sorry nih, nadanya kemana-mana. Lagi dilanjut. Kaping 4 apa coba? Enggak tahu. Oh, ini yang keempat tuh kaping 4 kudu weteng. Hah, kok weteng? Sorry nih, emang kita tuh orang Jawa tapi lumayan nggak bisa bahasa Jawa ini. Jadi yang gak tahu nih dari lagunya itu, dari tembangnya itu, yang pertama itu harus mengaji Al-Quran dan maknanya gitu. Yang kedua apa tadi? Kamping Bindo salat wengi lakonono. Apa coba lu tau nggak? Yang kedua itu mendirikan sholat malam. Ya bener. Itu soalnya gampang kan, jadi lu tahu. Yang ketiga tuh tadi kaping telu wong kang soleh kumpulono. Yang ketiga berkumpul dengan orang soleh. Dan yang keempat itu yang tadi apa, yang luwe itu memperbanyak puasa. Ternyata ada 5 nih. Aduh sorry nih, gue nggak tahu nih. Kaping 5 itu zikir wengi ingkang suwe.
kelima, memperbanyak zikir malam gitu. Jangan tidur aja nih. Kita harus nyontoh nih sebagai umat muslim yang baik, yang nanti pasti pengen masuk surga kan. Iya, Jangan iya. cuma apa yang sekarang tuh isap KTP. Oh iya. Islamnya di KTP doang ya, tapi nggak Iya. pernah sholat. Oh banyak banget itu. Yuk lanjut. Udah sampai mana? Terus ya, ada karya sastra dalam bahasa Jawa yang dulu tuh diperkirakan itu merupakan karya dari Sunan Bonang, tapi oleh ilmuwan Belanda yang namanya G.W.J. Drews, seorang pakar Belanda itu tuh menganggap bahwa buku itu tuh bukan karyanya Sunan Bonang, tapi karya G.W.J. Drews itu sendiri. Oh gitu, berarti ini bukunya itu tuh berarti kayak misalkan nih, gue ngira itu bukunya Sunan Bonang gitu, tapi ternyata itu buku diterbitkan sama orang lain gitu ya? Bukan gitu, gimana ya? Berarti ini tuh diperkirakannya punya Sunan Bonang, tapi pakar Belanda lainnya itu nganggap ini tuh bukan punya Sunan Bonang, tapi punya G.W.J. Drews itu sendiri. Iya, gue tahu, iya. Terus mana lagi tuh? Apalagi tuh karya-karyanya Sunan Bonang tuh. Gue kalau itu ya gue nggak tahu sih, kayak karya-karyanya gitu gue nggak tahu. Coba dong, apalagi dong? Tadi itu kan judulnya Headbook van Bonang ya, atau dalam bahasa Indonesia tuh judulnya Buku Sunan Bonang. Oke. Terus yang setelah itu beliau itu juga pernah menulis kitab yang isinya tentang ilmu tasawuf. Judulnya Tanbihul Ghafilin, yang tebalnya itu 234 halaman. Buku ini tuh benar-benar populer banget di kalangan para santri. Itu gue nggak tahu sih. Gue bukan santri, dan lo juga bukan santri. Iya kan? sih ya. Tapi gue gak bisa tahu ya. Itu karena literatur yang kita baca. Sungguh teknologi ini tuh sangat maju banget guys. Ini kita yang bukan santri aja sampai tahu kan. Keren. Terus apa lagi nih? Terus selain tadi itu Sunan Bonang itu juga mampu mengubah gamelan Jawa yang merupakan pada masa itu tuh gamelan itu merupakan salah satu budaya Hindu yang dia ubah dari budaya Hindu itu menjadi ada unsur-unsur Islami. Wah. Jadi beliau itu merupakan kreator gamelan Jawa yang sekarang ini dengan menambahkan instrumen bonang. Kubahnya itu memiliki nuansa zikir yang mendorong kecintaan pada kehidupan transendental. Wow. Oh gitu ya, keren banget nggak sih Sunan Bonang tuh, gila. Berarti nih tadi soal yaitu tembang Tombok Ati itu kan juga salah satu karya dari Sunan Bonang itu sendiri yang sampai sekarang kan masih populer banget. Terus apa lagi tuh? Sunan Bonang tuh dikenal apalagi selain gamelan, apalagi sih? Dakwanya itu melalui apa lagi gitu? Dakwanya itu ada juga melalui pewayangan. Sunan Bonang itu terkenal banget sebagai dalang yang piawai membius penontonnya. Hebat banget ya sih? Wih, hebat banget. Berarti satu paket tuh wayang sama gamelan, ya nggak? Iya ya, bener ya. Iya. Paket ya. Terus kegemarannya, Sunan Bonang ini memiliki kegemaran, yaitu mengubah lakon dan memasukkan tafsir-tafsir khas Islam. Jadi di balik pewayangannya itu, beliau itu nggak asal wayang. Jadi di balik wayangnya itu ada tafsir-tafsir Islam, ada tentang ilmu-ilmu Islamnya, agama. ajarannya. Iya, bener banget.
Ih, keren banget nggak? Nih kalau yang ini nih, lu pasti nggak tahu nih. Gue pernah dengar, pernah baca nih, Sunan Bonang itu ternyata tuh menjadi peran di balik dari Masjid Demak. Tahu kan Masjid Demak itu? Oh iya. Kita pernah ke sana waktu ziarah itu loh. Masih inget nggak? Kayaknya tahun sebelum corona itu loh. Oh iya, tahu. Iya, yang itu. Jadi tuh gini nih, Sunan Bonang tuh menjadi salah satu wali yang berperan besar dalam mendirikan Masjid Demak. Beliau itu membangun salah satu tiang dari 4 tiang utama yang juga didirikan oleh Sunan Ampel, itu ayahnya. Kemudian Sunan Gunung Jati dan Sunan Kalijaga. Keren banget nggak sih? Ya ampun, untung banget ya kita masih bisa kita pernah ke sana gitu. Ya ampun, sebuah kebanggaan sendiri kalau kita tuh pernah ke sana, ya nggak sih, melihat kayak jasa-jasa gitu, melihat ya gitulah bangunan-bangunan yang dibuat dari apa namanya kalau itu tuh pengajar pengajar agama Dai. Oh iya, dai. Itu sama dai terhebat, iya nggak sih, yang benar-benar membawa Islam ke Indonesia. Wow, berarti itu masjidnya itu udah dari lama banget dong. Iya kan, iya udah dari lama banget. Cuma ya memang mungkin itu ya mungkin masih tetap ada renov gitu. Cuma masjid itu didirikan oleh Wali Songo. Wow, Itu salah satunya yang tadi gue sebutin itu. Apalagi nih yang kira-kira lo tahu dari Sunan Bonang, bisa gue itu nih menambah wawasan gue nih di sini. Jadi ya Sunan Bonang. Jadi kali ini gue mau bahas nih, mengulik tentang alasan kenapa sih Sunan Bonang menggunakan media-media yang tadi gue sebutin tadi ya sebagai dakwahnya. Jadi gini ya, Sunan Bonang itu kan lahir dari keluarga Sunan Ampel, ya nggak sih? Ya, yang tadi. Ya, Ayahnya itu Bongsung Ahwa apa ya itu? Ya. Ya, jadi karena beliau lahir dari Sunan Ampel, akhirnya dia dari kecil diajarin tentang agama Islam. Dia belajar kesana sini, belajar banyak hal lah tentang Islam gitu. Akhirnya kemudian beliau memutuskan untuk berdakwah di pantai utara, yaitu di Samudra Pasai. Oh, berarti itu tuh Samudra Pasai itu kerajaan pertama Islam kan? Yang itu kayaknya pelajaran IPS tuh dulu, bener gak sih? Iya, bener banget tuh. Ya, kerajaan Islam pertama di Indonesia. Nah, di sana tuh beliau melihat budaya Jawa yang cukup kuat, sehingga Sunan Bonang itu nggak lantas anti dengan kebudayaan yang ada di sana, tapi beliau justru melihat seni yang digandrungi masyarakat Jawa sebagai kesempatan emas untuk menjadikannya sebagai media dakwah. Oh, berarti beliau itu sifatnya adaptif gitu, beradaptasi, benar sih? Berarti dia melihat tadi yang Samudra Pasai itu, keseniannya kan tahu di Samudra Pasai, benar kan? Iya. Itu menjadi batu loncatan buat dia gitu ya, untuk berdakwah, untuk menyebarkan agama Islam. Terus apa lagi? Ya, benar banget tuh. Terus ya kan bakatnya itu di bidang seni ya. Karena bakatnya di bidang seni itu, akhirnya Sunan Bonang menciptakan alat musik gamelan berupa bonang yang terbuat dari tembaga, yang mana suara khas dari alatnya dimainkan dengan cara dipukul itu menjadikan dakwahnya sangat efektif. Oh iya, berarti itu bonang itu diciptain oleh Sunan Bonang. Yang tadi itu terinspirasi, nama bonang itu terinspirasi dari Sunan Bonang, terinspirasi dari bonang gitu kan. Yang tadi gue jelasin. Iya, muter gitu ya. Itu. Iya, benar. Nggak, gue kira tuh bonang tuh yang itu, yang kayak apa sih? Yang banyak itu loh, Yang terus panjang itu ya. Bukan. Ting
gitu. Yang dipukul gitu tung 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 gitu. Kayak kalau gong kan gede, nah kalau itu tuh kecil. Gue kira yang iya, itu. iya. Jadi ternyata itu yang kayak apa sih, kayak rebana gitu, tuk 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 tak tuk tuk tak tuk tuk gitu kan. Iya benar. Mungkin gitu. Apa itunya? Gue baru tahu kalau itu tuh namanya gonang. Kira gonang tuh yang itu yang tadi itu. Oh gitu. Oke, apa lagi nih kira-kira nih? Ya kan tadi kan gue juga udah bilang ya mengenai strateginya itu yang menyelipkan ajaran-ajaran Islam. Selain itu beliau juga mulai membuat alat musik, ya menciptakan lagu yang akhirnya diterima kalangan masyarakat sana. Terus ya selain itu beliau sebagai seseorang yang mendapat kelebihan dari Allah Subhanahu wa taala juga memiliki karamah. Karamah itu apa tuh? Karamah itu keutamaan yang dimiliki wali sebagai penegasan bahwa beliau bukanlah orang sembarangan. Oh, berarti kalau dalam artian orang-orang khususnya Jawa tuh biasa nyebut sebagai orang pinter, bener gak sih, yang punya ilmu-ilmu gitu. Oh iya kayaknya iya. Terus gimana tuh karamahnya tuh bentuknya kayak gimana? Di antara karamah itu salah satunya adalah mampu memindahkan aliran sungai Brantas di Jawa Timur. Konon, ketika masyarakat sekitar sungai Brantas enggan menerima dakwah Islam yang dibawa oleh Sunan Bonang, akibatnya Sunan Bonang harus memberi pelajaran kepada mereka dengan memindahkan aliran sungai Brantas itu. Seketika aliran sungai berubah sehingga menyebabkan kekeringan di wilayah masyarakat yang enggan menerima ajaran Islam. Akhirnya mereka kemudian bersedia masuk Islam dan beriman kepada Allah. Oh gitu, berarti dengan cara itu juga ya bisa pakai karamahnya yang tadi itu ya. Ya. Hingga akhir hayatnya Sunan Bonang telah sukses menyebarkan Islam khususnya di Pulau Jawa. Yang mana Sunan Bonang itu dimakamkan di Masjid Agung Tuban, Jawa Timur dan menjadi salah satu tujuan ziarah hingga saat ini. Ya, kalau itu gue belum pernah kesana sih. Lu juga kan kita selalu satu paket. Terus yang aku pernah dengar nih, yang gue pernah dengar itu juga pernah dengar kalau apa sih yang itu loh, Sunan Bonang menaklukkan pencuri apa perampok tuh, lu pernah dengar gak sih? Itu gimana tuh? Oh itu, kayaknya pencuri sama perampok tuh bedanya apa? Iya sama ya. Aduh, terlihat sangat IQ kecil sekali. IQ jongkok. Iya. Nggak boleh gitu, Bos. Oke ya. Mengenai itu ya, kan Raden Maulana Maghdum Ibrahim atau Sunan Bonang itu kan sudah diakui mengenai keilmuannya. Iya. Yang akhirnya suatu hari semua ilmu-ilmu yang udah beliau terima itu berguna ketika ia mengalahkan seorang perampok yang namanya Raden Said. Kayak pernah dengar tuh Raden Said. Raden Said itu nanti dulu. Ada bahasa Jawanya tuh. Terus apa nih? Jadi Raden Said itu setelah beliau mengalahkan Raden Said, akhirnya Raden Said ini tunduk dan bertobat. Kemudian ikut menyebarkan dakwah Islam dan menjadi anggota Wali Songo. Namanya sebagai Sunan Kalijaga. Oh, makanya nih ya barusan juga bilang kan. Kayak nggak asing tuh namanya Raden Said. Ternyata dia itu Sunan Kalijaga. Berarti itu Sunan Kalijaga itu berawal dari perampok, ya kan? Benar. Ya benar banget. Tapi gila nggak sih, memang hidayah Allah tuh memang benar-benar luar biasa. Luar biasa gitu. Buktinya yaitu ada perampok aja bisa jadi sunan gitu, bisa jadi wali songo gitu. Iya, hebat banget ya. Dia bisa kayak keren banget. Terus juga
pernah dengar nih, Sunan Bonang tuh kan emang dia penyebar agama Islam yang sangat hebat kan. Saking hebatnya, saking fokusnya beliau menjalankan perannya sebagai ulama dan seniman, sehingga beliau itu sampai nggak sempat menikah gitu. Jadi tidak bisa melanjutkan keturunannya, dan beliau itu wafat di tahun 1525 Masehi. Itu kira-kira kapan tuh? Kurang tahu juga. Masehi gitu. Pasti dulu banget tuh. Ya iyalah jelas. Akhirnya aja tahun berapa? 1400 Masehi. Terus apalagi nih, Nay? Ada nggak yang mau lo bahas lagi selain itu? Selain yang tadi telah kita bahas nih, ada lagi nggak nih? Cukup sih, kayaknya sekarang udah ya. Kok udah ya? Selesai buat ini, pembicaraan kali ini selesai ya. Semoga Naila Izati sebagai bayang-bayang saya, Bayang-bayang. ya, itu semoga bisa mendapat nilai A. Amin. Amin. Ya kita tutup kasar aja ya. Nggak boleh gitu. Tutup kasar langsung. Assalamualaikum. Gimana? Ayo cepat, gimana nih penutup? Silakan Mbak Naila. Ya, mungkin sekian podcast dari kita ya. Semoga dari pemaparan materi-materi tadi dapat bermanfaat untuk kita dan sobat-sobat ngopet sekalian. Ngepot. Ngepot, lupa. Ya. Semoga apa lagi nih, Nay? Semoga bermanfaat. bisa dapat nilai A+. Ngotros. Subtitle di bawah ini. Semoga bisa menambah wawasan ya dari gue sendiri sih. Yang tadi beberapa gue nggak tahu kan, gue jadi tahu gitu. Mungkin lo juga kan? Ya sih. Ini juga karena lo nyuruh gue buat searching Sunan Bonang sih, udah kali 100. Jadi sekarang gue tahu dan semakin tahu setelah Naila memaparkan materi tadi. Iya, bener banget. Jadi mungkin kapan-kapan ada episode kedua podcast kita ya. Ya, insya Allah. Setelah kita beli mic, tidak mau sewa lagi. Iya bener. Yaudah Ntar lah, nabung dulu. Yaudah, gue sih ngikut Direktur Naila Izati aja sih sebagai Direktur Utama Ngepodcast. Udah deh, sekian dulu nih, kita undur diri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye sobat Ngepodcast. Jangan kangen ya sama kita. Selalu cemprang kita. Ya udah deh. Males sekali dengernya. Udah, ini udah ditutup. Oh iya. Please. Bye. Dadah.